Shalom, wah senang sekali untuk terus bertemu dengan Anda di hari Senin ini untuk kita mendengar firman Tuhan di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh firman Allah ini menjadi pelita buat kaki kita. Dan saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan. Karena itulah yang sebagai penuntun hidup kita kepada apa yang baik dan benar. Karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus terangi hati kami, supaya firman itu hidup dalam kehidupan kami dan membawa kami kepada kemenangan hingga setiap kami boleh hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Saya akan bacakan. Karena kami tahu bahwa jika tema tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di sini saudara firman Allah ini berjanji bahwa ketika kemah kita di bumi. Kemah itu bukan hanya bicara soal rumah. Tetapi rumah kediaman kita ini. Tubuh kita ini dibongkar. Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Artinya Tuhan itu berjanji bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan dalam banyak hal. Apa yang Anda lakukan, bahwa kita ini melakukan sebuah tindakan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan Yesus tidak diganti oleh apapun juga. Maka ketika kemah bumi dibongkar, tubuh manusia, Allah itu menyediakan tempat bagi kita. Artinya ada sebuah jaminan keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Makanya pengertian ini harus terus ada. Bahwa Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Itu yang pertama. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber keselamatan kita. Dia tidak boleh dilepaskan dari hidup kita. Sekali percaya kepadanya selamanya aku ini menjadi milik Tuhan. Karena itu di bumi ini pertahankan iman kita kepada Yesus. Karena kita tahu Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Yesus berkata bahwa aku pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, supaya kita ini sungguh-sungguh ada jaminan keselamatan. Karena itu tetaplah kuat, pegang Yesus dalam hati Anda. Dalam banyak hal, dalam segala situasi. Peganglah dia dalam segala hal. Jangan kompromikan dengan dosa. Ya, mengasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Dalam kehidupan saudara dan saya. Kita ini tidak menjadi orang yang mudah menukar Yesus. Hanya dengan kesenangan dunia. Tapi kita menjadi orang yang mempertahankan iman kita. Saya percaya di balik semua hal yang kita alami. Selalu ada kemuliaan Tuhan. Makanya itu Yesus menjadi bagian penting dalam hidup kita. Bahagia itu bagi saya sama dengan Yesus ditambah 0. Ya puji Tuhan kalau kita bahagia Yesus ditambah jabatan yang baik. Penghasilan yang baik, keluarga yang bahagia, puji Tuhan. Tapi kalau kita nggak ada yang itu, ya Yesus ditambah 0, betul-betul nggak ada, kita tetap bahagia. Karena apa? Yesus ada di hati kita. Kita masih punya alasan, asal aku tidak jauh dari Tuhan, maka itu kekuatan hidup kita. Apapun yang kita alami, aku tidak mau jauh daripada Tuhan. Aku tidak mau meninggalkan imanku. Maka itu yang akan menemukan kita dengan janji Tuhan ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal dan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow. Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagimu dan bagiku. Amin. Amin. Lalu yang kedua, tindakan kebenaranmu itu diingat oleh Tuhan. Karena itu kalau hari ini Anda mempertahankan hidup untuk hidup benar. Anda tidak kompromi dengan dosa. Maka itu adalah keputusan yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena itu yang diingat oleh Tuhan. Jangan takut untuk hidup dalam kebenaran. Apapun resikonya. Karena apa? Itu akan diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan akan gantikan dengan berkat dalam kehidupan saudara. Kan dalam kehidupan dunia ini yang sementara. Peribahasa Jawa bilang, ing dunya mung mampir ngombe. Anda tahu artinya di dunia ini cuma mampir minum.
Kita di dunia ini cuma sementara. Pagi kita bertumbuh seperti bunga yang berkembang, lalu sore menjadi layu. Kita itu seperti musafir yang sedang lewat di dunia ini. Sementara kehidupan kita yang asli itu bukan di dunia ini, bukan. Nanti setelah kematian jasmani, nah disitulah akan ada kehidupan kita. Ada dua kehidupan, kehidupan kekal atau kematian kekal. Nah orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, itu akan mengalami kehidupan yang kekal. Makanya itu dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12 dikatakan begini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Diulangi lagi, yang penting di sini ialah ketekunan. Bicara ketekunan adalah keinginan untuk hidup di dalam kebenaran. Tadi saya bilang hidup dalam kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia karena apa? Anda akan diingat oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengingatmu maka Tuhan anugerahkan kepada Anda berkat yang melimpah. Bukan hanya di dunia ini tapi sampai pada akhirnya yaitu apa? Keselamatan. Ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini yang penting. Bagaimana kita sungguh-sungguh iman kepada Yesus dan menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Dan saya bilang kebenaran yang kita nyatakan tidak akan pernah sia-sia karena itu akan diingat oleh Tuhan. Amin. Baru dikatakan ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oh, dikatakan orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia. Karena apa? Tadi saya bilang Anda diingat oleh Tuhan. Ketika kemah ini dibongkar, Tuhan telah menyediakan tempat bagimu. Sungguh-sungguh ini akan terjadi. Karena itu jangan ragu-ragu berbuat apa yang benar. Jangan takut dalam kebenaran. Jangan takut dimusuhi orang dalam kebenaran. Manusia memusuhi Anda itu sementara. Tapi Tuhan mengingatmu itu kekal. Amin, saudara. Amin. Amin. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita ini sungguh-sungguh diingat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan kompromi. Yang ketiga, jangan kompromi. Keutuhan firman Allah itu harus kita jaga dengan baik. Jangan kompromi. Demi menolong saudara, demi persoalan yang Anda alami. Ya, demi menyelamatkan benih, kita mulai menurunkan standar firman Allah. Jangan. Saudara harus menjadi orang yang kuat. Percayalah kebenaran itu akan membela hidupmu. Karena itu bangunlah kebenaran. Bukan karena ingin dilihat orang baik. Bukan. Anda dilihat orang atau tidak dilihat orang. Jangan kompromi. Dipuji orang atau tidak dipuji orang. Hiduplah dalam kebenaran. Karena itu yang akan membawa Anda kepada kemenangan di dalam Tuhan. Karena itu bangunlah kebenaran dalam hatimu. Jangan bangun reputasi. Kalau orang sibuk bangun reputasi, pasti orang ini kompromi. Pasti menjadi orang yang munafik. Kepingin kelihatan baik di depan orang. Tapi di dalamnya hatinya buruk. No. Kita tidak sibuk bangun reputasi. Setiap kita jangan sibuk bangun reputasi. Bangunlah kebenaran. Kalau Anda dikenal baik memang karena baik. Ada orang atau tidak ada orang. Dipuji atau tidak dipuji. Anda baik. Amin, saudara. Anda ini murah hati memang Anda murah hati. Bukan karena ingin dipuji orang. Bukan. Saya percaya kalau kita hari ini bangun kebenaran dalam hidup kita. Tidak kompromi dengan dosa. Maka otomatis namanya reputasi hidup kita itu akan membangun dirinya sendiri. Orang pasti akan lihat. Karena kita baik, karena kita ramah, karena kita sabar. Memang kita sabar. Tuhan yang mengubah hidup kita. Bukan karena ingin dipuji orang. Amin. Kalau mentalitas ini ada dalam diri kita, saya percaya bahwa Tuhan itu akan mengingat kita. Dan terus akan sungguh memberkati hidup Anda dan saya. Karena itu 3 hal ini. Kita percaya satu, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena di surga itulah alasan untuk Anda hidup benar. Amin. Surga adalah alasan untuk saya hidup benar. Lalu
Yang kedua tadi, yang kedua ya ingatlah bahwa kebenaran yang Anda lakukan itu akan diingat oleh Tuhan. Keputusanmu untuk hidup benar itu selalu akan diingat oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan Anda. Lalu yang ketiga, jangan kompromi. Anda dikenal baik karena Anda baik. Ya, Anda adalah membangun kebenaran, bukan sibuk membangun reputasi. Kalau Anda bangun kebenaran, maka reputasi Anda akan otomatis membangun dirinya sendiri. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan ajari kami untuk terus menjadi umat-Mu yang diingat oleh-Mu. Kami mau kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Semua keputusan kami. Karena kami tahu hari ini Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Maka di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Karena itu kami mau memegang Yesus untuk selamanya dalam kehidupan kami. Lalu yang kedua, kami tahu ketika kebenaran yang kami lakukan itu tidak pernah sia-sia. Sebab apa? Tuhan mengingatnya. Lalu yang ketiga, biar kami tidak kompromi. Tuhan, kami dilihat orang baik karena memang kami baik. Bukan karena dipuji, bukan karena kami dilihat. Tapi kami melakukannya. Bahkan di tempat yang tersembunyi, kami mau tetap melakukan apa yang benar. Berkati kami supaya kami terus bertumbuh dan menyenangkan-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan dengan Anda. Ya, di acara Kerenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, terus ikuti bersama dengan keluarga. Jangan lupa kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe. Supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang akan memberkati Anda. Karena tetap semangat dalam hidup Anda, terus ikuti acara Kerenungan Firman-Mu. Tuhan memberkati kita. Amin. Bye-bye.